Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kura Ninja lagi beracara di seluruh Republik Indonesia ini. Orang yang sudah dicabut basnya, dipecat Kongres Advokat, tidak boleh lagi jadi pengacara. Saya sudah ingatkan ke seluruh polisi. Jangan terima, tanyakan. Kita kemarin bikin laporan polisi, ini tim saya di Polda Jawa Barat, ditanyakan kartu aslinya lagi diperpanjang pun ditolak. Apalagi yang jelas-jelas nyata diberhentikan, dicopot, dibukukan. Silakan dia, kecuali dia di dalam kulkas ya, sekali lagi saya katakan. Jadi saya udah lihat tadi, bebas dari Kura-Kura Ninja Polres Selatan. Dia boleh ke sini kalau sebagai terdakwa, sebagai pengaman, atau sebagai keluarga. Boleh, kita nggak larang. Tapi ngaku advokat, bagi-bagi kartu nama pakai advokat, tidak boleh. Demikian. Ini berarti beracara juga nggak boleh ya, Bang ya? Nggak boleh. Pokoknya dia adalah mantan pengacara, oke? Bongkar tadi pemeriksaannya seperti apa? Hari ini saya diperiksa sebagai saksi pelapor dengan terlapor Denny Sumargo, ya. Ketika dia mengatakan, mana pedangmu, cabut pedangmu, ini pedangku, mana pedangmu, mana burungmu. Kemudian istrinya bilang harus adu fisik, ya, istrinya Denny Sumargo, ya. Kemudian dia datangin ke rumah saya. Kemudian dia minta dipukul. Nah, dan dia udah klarifikasi kalimat itu dia ketahui, tapi masih ngomong ujaran kebencian terhadap saya. Dan sudah dimaafkan, dan bukan dimaafkan, sudah difasilitasi oleh menteri, masih dia ngerjain saya. Dia tidak cabut laporan dia, dan dia nggak cabut laporan dia, dan dia ngejek-ngejek saya, katanya mangkir. Nah, oleh karena itu saya tantang dia lagi, silakan lanjutkan aja laporannya, nggak usah. Saya udah blok, saya nggak mau ketemu lagi, saya nggak mau mediasi lagi. Saya anggap ini permainan. Agus saja dimain-mainin dengan uang 1,7 miliar, habis dimain-mainin. Dia mau coba-coba main-main sama saya gitu. Nah, dengan kesabaran saya hadapi mereka bahwa ini bukan pemain TikTok, tidak tepat seorang TikToker mempermainkan pengacara kaum lemah. Di saat saya membela kaum lemah, dia mempermainkan, dan tujuannya adalah mempermalukan untuk mendapatkan viewers, mendapatkan uang dari podcast maupun daripada pemberitaannya dia gitu. Hanya untuk popularitas. Oleh karena itu saya anggap DS ini adalah orang yang harus dihadapkan dengan hukum. Dia nggak kapok-kapok mempermalukan orang. Berarti tidak ada drama ya, Bang? Ya, kalau sudah dilaporkan ngapain ramai lagi gitu. Polisi nanya, sempat saya mau cabut, tidak jadi dicabut, ya, tidak jadi cabut. Kenapa? Gara-gara dia sendiri, ya, terlalu pintar, terlalu sombong. Berapa pertanyaan hari ini? Hari ini sekitar hampir 21 pertanyaan. Ya, mulai dari dia datang ke rumah kita. Kalau lu mau datang ke rumah gue, lu hajar gue, bukan minta dihajar. Ya, tujuannya kan dia sempat nelpon, Farhad, saya udah perhitungkan. Kalau saya datangin kau, mati karirmu, hancur kau, malu kau. Tujuanmu hanya mempermalukan saya. Kirain memukul saya, melawan saya, ya kan? Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan? Nah, sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya, gue laporin, lanjutin sampai ke meja hijau, nggak ada damai. Sudah ada info untuk pemanggilan Densunya belum? Ya, karena ini kan baru, saya minta pemanggilan dia kalau dia melaporkan saya, ditunda dulu, karena saya duluan melaporkan dia. Jangan dia mau main nyelonong-nyelonong lebih duluan, nggak usah ngejek-ngejek saya akan datang setiap pemanggilan, dan kita uji. Sampaikan ke pengacara Densu bahwa mereka kalau bikin laporan, koordinasi dulu sama polisi, diskusi, bikin somasi, jangan main lapor-lapor aja, ya. Jangan main lapor-lapor aja, jangan main ekspos aja. Masa Polda punya humas yang ngomong ke wartawan, Farhad mangkir, Farhad nggak datang dari pengacara mereka kan? Itu kan main-main aja namanya, ya. Sudah terlewat. Tanggal 26 akan datang belum? Saya belum dapat panggilan, dan kalau ada panggilan saya pasti akan hadir. Dan saya sudah menulis ke pihak polisi
bahwa sebagai advokat saya ada di situ pembela Agus, pembela kaum lemah. Dan tidak semerta-merta ada kejadian tiba-tiba main panggil. Ada surat kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dan advokat. Untuk memanggil advokat harus dibuktikan dulu etiknya. Ya, bukan main sembarang itu. Apalagi hanya pasal seolah katakan saya mengancam hajar ya. Katanya kan dia jagoan. Masa kalimat hajar? Itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhat mau hajar saya. Mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat tae itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, lu kalau dia ngomongin tae kan menghina kan, merendahkan martabat orang. Terus tae itu apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile. Udah bilangin gua tai, disuruh gua pintar sendiri mengartikan tai. Yang bener aja. Ini sehebat apa? Oke. Bang, pada saat mediasi perdamaian mediasikan oleh menteri, poin-poinnya apa, Bang? Itu poin. Dia minta tolong dicabut laporannya dia dengan Novi. Laporan Novi udah kita cabut semua. Laporan dia kita cabut. Kita kasih bukti ke dia. Tapi dia nggak cabut laporan dia. Jadi dia permalukan lagi gitu. Ya berarti Densu main-main dong, ya kan? Dan tidak menghargai lembaga Kementerian Sosial. Nah makanya nggak usah pakai Pak Menteri, nggak usah pakai apa-apa. Memang dia harus kita sidangkan. Ada yang belum sampein, Bang? Nggak perlu sampaikan. Kita dengan cara masing-masing aja gitu kan. Saya punya cara, dia juga punya cara. Oke? Rizal, ngomong Zal. Tadi ada beberapa bukti yang kita sampaikan, yaitu bukti rekaman video Denny Sumargo yang mengadu domba antara suku Bugis dan suku Makassar ya, dan beberapa bukti-bukti lainnya gitu. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan untuk segera memproses hukum laporan polisi ini dan segera menetapkan Denny Sumargo sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan gitu. Dan proses hukum selanjutnya yaitu pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya, yaitu saksi Iskandar atau Ais yang untuk diperiksa di Polres Jakarta Selatan itu. Terima kasih. Kita diambil dan diserahkan ke NTT. Bang, perihal laporan pabrik gimana dan update seperti apa? Laporan PB itu sudah kita laporkan di Tangerang, seiring dengan gugatan dia di sana. Karena secara etik kita bingung, dia nggak ngaku organisasi advokatnya apa. Mereka ini nggak tahu teman kuliahnya siapa, dosennya siapa, nggak tahu, tiba-tiba sarjana aja. Setahu saya dia klien saya dalam kasus ikan asin dan dipenjara beberapa tahun. Tapi kalau udah jadi pengacara, udah mau mengalahin. Makanya kalau jadi cupu jangan lawan suhu ya, oke? Gitu aja. PB bosnya siapa sih, Bang? Hah? PB bosnya siapa? PB, bosnya Eki. Dasarnya adalah bahwa Denny Sumargo telah melakukan penggalangan dan donasi kepada Agus. Donatur memberikan uang secara langsung kepada Agus. Transfernya langsung kepada Agus ya. Setelah Agus menerima itu, kemudian Agus menitipkan kepada Gary Julian Saputra selaku PLT yayasan itu. Tetapi setelah dititipkan malah dialihkanlah kepada korban bencana alam Leo Tobi di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Secara kepemilikan uang ini adalah milik Agus. Peralihan dana donasi ya kepada NTT itu tidak ada persetujuan sama sekali kepada Agus. Bahkan uang itu adalah uangnya milik Agus untuk penguatan mata Agus, tetapi dialihkanlah secara sepihak kepada korban NTT itu. Artinya apa? Telah terjadi penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian Saputra dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan meeting of men ya untuk mengalihkan dana milik Agus Salim ini kepada korban bencana NTT tanpa persetujuan Agus sama sekali gitu. Tanpa persetujuan, sehingga Agusnya dirugikan, nggak bisa berobat, nggak bisa kemana-mana, uangnya sudah habis, dihabiskan oleh 4 orang ini. Ya kita laporin di Polda Metro Jaya terkait 372 penggelapan yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu. Berarti tadi agenda tadi itu pemeriksaan soal itu. Agenda hari ini adalah pemeriksaan terkait laporan polisinya yang dibuat oleh Pak Farhat Abbas sebagai korban
yang merasa dirugikan akibat perbuatannya Denny Sumargo yang mengucapkan, kau Bugis kan, kau Makassar, cabut pedangmu, cabut barangmu, mana badikmu. Nah itu yang kita laporin sehingga dirugikan lah Pak Farhad gitu. Nah Bang, terkait dengan uang 1,4 M itu kan juga ada uang yang namanya forward gitu kan, yang totalnya 1,7 M. Total kerugian dari Agus kemarin. Iya. Kalau nggak salah. Uang tersebut sudah dialihkan ke korban bencana. Iya. Artinya sudah tidak ada lagi. Iya. Jika memang nanti uangnya balik, kira-kira apa yang ingin dibuat sama Agus soal itu? Sudah punya komunikasi atau sudah punya rencana soal itu kan? Seperti apa? Kalau kita tidak ada komunikasi ya, biarkan proses hukum yang berjalan, ya, melakukan panggilan polisi ini. Dan kita sudah tidak ada kata damai untuk 4 orang ini, Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian, dan Pablo Benua. Mereka perlu untuk berpikir perbuatannya itu memang salah, gitu. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini, gitu. Agus sendiri kondisinya seperti apa Bang? Agus sendiri sekarang kondisinya baik, sehat, gitu. Tetapi ya sangat kesulitan untuk berobat, gitu. Karena kondisi matanya ya sekarang sudah tertutup secara permanen, nggak bisa melakukan pengobatan mata. Uangnya sudah dihabiskan oleh Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian. Bayangkan ya, Agus ini orang buta, dimain-mainkan, uangnya dialihkan kemana kemari gitu. Seandainya 4 orang ini menjadi Agus, buta bagaimana permanen? Itu harus direnungkan. Jangan-jangan mereka ini tidak punya etika atau etikat baik untuk berpikir hal seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan menurut Bang Agus yang disampaikan kepada tim kuasa hukumnya terkait dengan uang donasi yang masih terjual sampai saat ini. Pesan kita kepada Denny Sumargo, Pablo Benua, dan Gary Julian Saputra dan kawan-kawan, lo tinggal menanti proses hukum. Segera akan dipanggil dan kita sudah tidak ada kata damai. Udah capek kita dipermainkan oleh mereka ini. Artinya uang 1,4 M ini akan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kalau kita tetap memperjuangkan baik secara langkah hukum pidana maupun perdata, kita akan tetap memperjuangkan dengan cara menggugat perdata untuk menghukum mereka ganti rugi gitu.